kepada engkau yang mencapku sesat, mengapa kau tidak membimbingku, meluruskanku, pemahamanku, perbuatanku, dan akidahku? Apakah itu tidak menjadi dosa bagimu? Kepada engkau yang menuduh aku tidak berakhlak, tidak beradab, tidak sopan, tidak hormat, ya kepada siapapun tentu, lebih khusus kepada Oknum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para hadirin, sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah dan dosa kepada semuanya. Banyak yang mencaci maki dan menghina saya. Saya bodoh, saya sesat, saya gila, saya ingin pamer, saya ingin ngetop, saya ingin viral, dan banyak lagi. Saya gila, saya pembenci habaib, banyak lagi. Ya, maka saya jawab semuanya. Dengarkan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kalian, memberikan taufik dan hidayah, memberi pemahaman yang baik, melunakkan hatimu, melembutkan hatimu, menjadikan akhlakmu karimah, istiqamah, husnul khatimah, dan selamat dari azabnya di dunia dan akhirat biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Hanya sayang kepada mereka yang mencaci, hanya bisa mencaci. Kepada mereka yang sudah menghina dan mengejekku bodoh, mengapa engkau tidak ajari saya sehingga menjadi pintar? Bukankah engkau akan berdosa ketika melihat orang bodoh tidak diajari pintar? Kepada mereka yang mengatakan saya ini gila, pertanyaan saya, mengapa engkau tidak mengobati saya agar sembuh dari gila? Bukankah membiarkan orang yang gila sementara kau tahu gila? Kau biarkan yang gila, padahal kau mampu mengobatinya dan kau tahu dia gila. Bukankah itu juga berdosa? Kepada engkau yang mencapku sesat, mengapa kau tidak membimbingku, meluruskanku, pemahamanku, perbuatanku, dan akidahku? Apakah itu tidak menjadi dosa bagimu? Kepada engkau yang menuduh aku tidak berakhlak, tidak beradab, tidak sopan, tidak hormat, ya kepada siapapun tentu, lebih khusus kepada Oknum Habib. Mengapa engkau tidak bimbing, tidak beri aku contoh, olehmu akhlak yang baik, adab yang baik, adab yang karimah? Mengapa? Mestinya kau bimbing aku menuju akhlak yang baik, kau beri aku contoh akhlak yang baik. Pada engkau yang dulu aku pembenci habaib, mengapa pula kau tidak luruskan kebencianku dengan cintamu kepada
siapapun, agar kebencianku pada siapapun hilang oleh karena tiadanya kebencianmu kepadaku dan kepada yang lain. Padahal saya menunggu diajari supaya menjadi pintar, menunggu diberi contoh supaya berakhlak baik, menunggu diluruskan supaya tidak sesat, menunggu diobati supaya saya tidak gila. Ada hal yang sangat saya khawatirkan, yaitu jika Allah membalikan semua tuduhan kalian kepada kalian itu sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kalian tidak menjadi orang yang mukhlisin nanti di yaumil qiyamah, seperti halnya yang sudah dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena engkau sudah melakukan hakul adami, dosa kepada manusia yang Allah tidak akan hapuskan kecuali engkau diampuni oleh orang tersebut, walaupun itu seorang zuriyah Rasul, itu Habib. Jika berdosa kepada manusia, maka Allah tidak akan hapuskan dosanya kecuali diampuni oleh orang tersebut. Ya. Selanjutnya ada orang yang bilang Yusuf ini kok ngonten. Oke, saya jawab. Apakah ngonten itu haram? Mana dalilnya? Apakah orang seperti saya juga haram? Mana dalilnya? Apakah orang seperti saya juga ada aturan dari YouTube, dari pemerintah untuk YouTube, untuk konten? Jika ingin tahu alasan saya, maka saya jawab. Jangan kaget ya. Saya tidak akan konten, tidak akan bikin video sebagainya jika di dalam media ini, di dalam YouTube, di dalam snack video, di dalam TikTok dan semuanya, tidak ada manusia, tidak ada oknum yang ngaku dirinya manusia yang dalam YouTube dan kontennya tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa, tidak berbuat sesat, tidak berbuat haram, tidak bersifat seperti iblis, tidak bersifat seperti dajjal, tidak bersifat seperti munafik, fasik dan sebagainya. Saya sendiri sebetulnya tidak ingin membuat video, karena dengan membuat video sebetulnya banyak waktu yang mestinya saya lakukan untuk hal yang lain, ini disita untuk bikin video karena keadaan terpaksa. Andai kata di dalam YouTube video, snack video, TikTok tidak ada kekotoran, kenajisan, keharaman yang dibenci oleh Allah itu semua, maka Yusuf tidak akan pernah muncul. Tetapi pun saya tetap merasa diri saya banyak dosa, salah dan sebagainya, dan saya pun tetap melakukan maksiat. Hanya saja tidak jadi alasan hanya karena saya pelaku maksiat dan dosa, saya tidak boleh untuk membenci kemaksiatan dan dosa dan kesesatan dan kebatilan dan sifat-sifat iblis, setan, munafik dan sebagainya. Itu ya, saya paham. Mau percaya monggo, tidak juga silakan. Kemudian saya akan menjawab. Banyak orang yang setelah melihat atau mendengar di YouTube atau di mana saja, saat saya jazbah, yaitu saat saya zikir, kemudian saya buka baju, buka sarung, tapi tetap dalam keadaan aurat tertutup, dan saya berbicara
dan sebagainya yang Anda tidak paham, tetapi sebaliknya Anda mengolok-olok saya, mengejek saya, menghina saya, dan sebagainya. Tetapi pun itu saya maklumi, tidak masalah, tidak masalah. Dan saya tidak akan insya Allah memaksakan kamu untuk mengakui saya, percaya kepada saya. Silahkan. Hanya saya minta kalian jangan pernah menolak ilmu yang benar, menolak kebenaran yang dari Allah, kebenaran agama Islam. Hanya itu aja. Kalian menolak aku, membenci aku, tidak menerima perbuatanku dan pahamku, silahkan. Ya, tapi jangan pernah menolak kebenaran ilmu Allah, kebenaran Allah. Ya, itu aja. Oke, saya akan terpaksa ini menjelaskan tentang jazbah. Ya, tentang kenapa saya buka baju, buka sarung, tisu dilemparkan dengan berkata dan sebagainya ya. Sebetulnya saya keberatan untuk menjelaskan hal ini karena bagi saya tidak semua ilmu agama itu boleh dan pantas disampaikan lewat video, lewat YouTube dan sebagainya. Saya khawatir saya tidak mengagungkan ilmu. Mestinya ilmu seperti ini dijelaskan di majelis ta'lim dalam keadaan hati saya suci, badan saya bersih, artinya berwudu, dan tempat yang suci. Tetapi karena ini dalam keadaan darurat, karena begitu banyaknya yang ngasih gelar baik kepada saya. Salah satu orang yang paling banyak gelarnya mungkin di Banten itu saya. Goblok, gila, sesat, sombong, tidak punya adab, pengen viral, nyari duit, dan sebagainya. Banyak sekali. Pasti banyak. Oke ya, saya akan jelaskan. Saya nunggu Anda tabayun ke gubuk saya, tidak ada. Tidak dijelaskan pun takutnya saya juga dosa. Jadi saya terpaksa. Semoga Allah Ta'ala memaafkan saya, mengampuni saya. Saya menjelaskan dalam video ini, ya. Wabil khusus kepada Maesa, saudaraku. Begitu ya. Jika ingin mengetahui dengan yakin dan benar atas seluruh perbuatan jadbah saya, yaitu ketika saya zikir, buka baju dan sebagainya, saya akan kasih tahu dulu beberapa hal yang harus kalian lakukan, tapi tidak bermaksud mengijazahkannya, hanya memberitahu kenapa itu terjadi. Saya tidak berani mengijazahkan karena saya tidak tahu siapa kalian, semuanya tidak tahu. Karena kalau saya ijazahkan pun itu tidak akan sempurna, karena harus dibimbing langsung oleh saya, tidak lewat itu. Yaitu yang pertama, ini jika kalian ingin tahu ya apa yang saya lakukan ini benar atau tidak, dari Allah atau tidak, dari setan atau bukan, dari iblis atau bukan, dari nafsu atau bukan, dan dari keinginan yang buruk-buruk yang kau tuduhkan atau bukan ya. Ya, begini. Yang pertama, bagi engkau yang rajin sholat fardu 5 waktu, yaitu jangan pernah kau tinggalkan sholat berjamaah 5 waktu awal waktu. Itu syaratnya diantaranya. Ini syarat ya yang saya sampaikan supaya kau tahu apa yang saya lakukan ini benar dari Allah atau tidak, dari setan atau bukan, dari nafsu kita bukan. Syarat yang pertama, kalian jangan tinggalkan sholat berjamaah 5 waktu di awal waktu, setidak-tidaknya 3 tahun.
Saya juga nggak bisa itu. Mungkin nggak bisa. Yang kedua, tentu sholatnya harus dengan ikhlas ya. Yang kedua, setelah kalian sholat setiap sholat fardhu 5 waktu, maka kalian setiap hari, tapi ini harus ijazah thoriqoh dulu ya. Yang belum ijazah thoriqoh jangan. Qadiriyah khususnya. Setiap hari kau baca zikir thoriqoh Qadiriyah itu sebanyak 12.000 kali setiap hari. Sampai kapan? Sampai 12.000 kali setiap hari itu. 12.000 itu siang malamnya, sehari semalam. Sampai kau tidak merasa berat mengamalkan itu. Enteng, orang Banten babak hampang untuk keberatan nanon. Beban tidak ada, apapun tidak ada. Badan tidak merasa berat dan capek. Sudah seperti itu, sampai seperti itu batasnya. Jika sudah sampai seperti itu, tidak merasa berat zahir dan batin, kau tambahkan baca zikir tersebut menjadi 33.000 sehari, sehari semalam, terus sampai kau juga tidak merasa berat mengamalkan itu. Dan jika kau sudah tidak berat mengamalkan itu, kau tambah pula. Kamu tambah lagi ya. 70.000 zikir la ilaha illallah sehari semalam. Sampai di mana? Sampai kapan? Sampai apa ceria? Sampai kau merasakan gerak tubuhmu, lidahmu rubah dari dzikir la ilaha kepada dzikir yang lain, dan gerak tubuhmu pun berubah dari duduk sampai berdiri, dari diam bergerak ke kanan dan ke kiri, sehingga kau juga tidak mengerti itu terjadi. Itu yang dikatakan dalam thariqoh yajri dunal ikhtiyar. Sampai seperti itu. Jika belum seperti itu, jangan pernah coba-coba kau tinggalkan 70.000 per hari. Dan itu minimal dilakukan selama 7 tahun berturut-turut. Selama itu pula kau jangan melakukan dosa besar, dosa jinah, dosa judi, dan dosa-dosa yang lain. Ya, hindari dosa bohir dan dosa batin, dosa najis maknawi. Apalagi dosa kepada orang tua, dosa kepada guru, jangan. Hindari berdosa kepada manusia juga yang lain. Termasuk hindari berdosa kepada binatang atau tumbuh-tumbuhan sekalipun. Selama 7 tahun kau lakukan itu. Ya. Dan selama 7 tahun pula kau jangan pernah ikhtiar. Jangan usaha mencari duit apapun, berbisnis apapun, jangan. Ya, jangan, hindari. Dan selama 7 tahun pula kau sebaiknya jauh dari istrimu. Kau tidur perbanyak di makom wali atau di masjid. Kalau tidak bisa 7 tahun, minimal 3 tahun. Kau jangan dekat dengan istrimu. Ya, kalau bisa. Ya, minimal 3 tahun. Kemudian perbanyak sholat rawatib, rawat nawafil. Perbanyak sholat tobat, sholat duha, sholat tahajud, sholat tahajud. Kalau bisa sampai 100 rakaat atau minimal 12 rakaat. Tahajudnya ya. Sholat mutlak perbanyak. Ya. Kemudian kau hindari makan-makan yang haram, makan yang makruh. Ya. Juga yang subhat. Hindari juga kau meminta kepada manusia. Hindari. Kau diberi, diterima, tapi minta jangan. Ya.
Ketika kau kebutuhan apapun, kau hanya minta pada Allah. Kau ingin minum, tidak ada kau ingin minum, tidak ada manusia yang ngasih, jangan minta. Mintalah minum pada Allah. Kau ingin makan, tidak ada manusia yang memberi, kau jangan minta pada manusia, kau minta pada Allah. Langsung pada Allah Ta'ala. Ya. Dan setiap engkau sudah berzikir, baik zikir yang 12.000 atau zikir yang 13.000 sehari semalam atau yang 70.000, kau jangan lupa berdoa. Tapi sebelum berdoa kau bersolawat. Solawatnya itu solawat bahriyah. Saya tidak bisa mengijazahkan di sini. Solawat bahriyah. Guru saya yang mengajar solawat bahriyah itu di Jawa. Al-Hafiz, Hafiz Quran. Salawat bahriyah dibaca minimal setelah kau zikir itu 5 waktunya itu 41 kali. Dan salat bahriyah dibaca tiap malam minimal 100 kali setelah tahajud atau hajat. Setelah baca salawat, kau berdoa. Rabbi zidni bifardil hubbi tahayyuran warham hasyalallah hawaka tasa'uran wamhu min qalbi mahabbatan ghairik warzuqni khaufan ilaika Allahumma jma' baini wa bainaka wa hul baini wa baina ghairuka ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ridhaka wa ma'rifataka a'tini mahabbataka wa ridhaka wa ma'rifataka waksmini bihalalikan haramik waghnini bifadlika amman siwaks wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Setidak-tidaknya 41 kali. Saya tidak akan terjemahkan bahasa Indonesia aja. Ya. Setelah itu, jika engkau sempurna melaksanakannya, seperti apa yang saya sampaikan, baru kau akan merasakan apa yang saya rasakan. Ya, tanpa melakukan itu, engkau tidak akan pernah yakin dan percaya apa yang saya rasakan ini terjadi tanpa keinginan saya. Ya, tapi ingat ya, saya bukan mengijazahkan semua wiridan, semua suluk, apapun riyadhah apapun yang saya jelaskan di YouTube ini. Jika engkau ingin membuktikannya, kau cari mursyid thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah. Kau taat kepadanya, kau khidmat kepadanya, kau kepadanya harus memandang agung tanpa dosa, tanpa cacat. Kau harus di hadapannya seperti orang bodoh dan hina. Bahasa mereka mengatakan kal mayit, kau kepadanya seperti mayit. Ya, yang mayit itu ya, dia kan tidak bisa bergerak apa-apa. Mayit itu nurut kepada yang hidup. Dipindahkan ke sini, pindah, disarankan ke sana, pindah, nggak ada bantahan sama sekali. Begitu juga kau kepada mursyidmu, jangan membantah apapun. Perintah mursyidmu lakukan, baik kau mengerti atau tidak, kau suka atau tidak. Ya. Jika kau melakukan itu dan atas bimbingan mursyid, maka saya yakin kau akan tahu apakah saya ini seperti kau yang tuduhkan atau tidak. Ya, selanjutnya, jika kau masih tidak percaya setelah ini saya jelaskan, karena kau bukan ingin kebenaran, kau hanya ingin puas, memuaskan kebencianmu kepada saya, dengki hasut kepada saya, tetapi kau tetap
ingin saya ini terlihat katakanlah apapun yang saya tidak bisa mengatakan, takutnya saya kurang bagus. Artinya tetap kalau kau mengingkari penjelasan saya ini tentang saya khususnya, yuk, mohon maaf nih. Sebenarnya saya nggak boleh seperti itu, mohon maaf. Tapi kasihan saya, takutnya kalau tidak seperti ini, kau takutnya penasaran, takut saya takut kamu ini tidak tenang karena terkait dengan saya. Ini aja, saya membuka pintu 1 kali 24 jam bagi orang yang tidak mau mengamalkan ini. Saya jelaskan tidak percaya juga, karena memang condong hatinya sudah hasut, sudah dengki, sudah benci. Gini aja, agar di antara kita ini terbukti siapa yang diajab oleh Allah, siapa berarti itu berdosa, dan siapa yang diberi pahala, diangkat derajat, berarti itu yang benar, ya. Yuk, saya menunggu 1 kali 24 jam selama-lamanya, insya Allah, selama saya hidup. Bermubahalahan dengan saya, ya. Mubahalah dengan saya, ya. Silakan kau tuduh saya apapun, dan saya akan membantah tuduhanmu. Jika tuduhanmu benar, ajab kepada saya, ajab Allah. Jika tuduhanmu salah, maka ajab kepadamu, dan semua tuduhan-tuduhanmu itu kembali kepada semua kamu yang nuduh, ya kan? Saya tunggu, ya, saya tunggu. Tambahan, jika engkau belum sanggup melaksanakan apa yang aku kasih tahu tadi, amalan suluk dan sebagainya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi akhirnya saya ini harus kasihan sih, karena kasihan saya buka, ya. Silakan kau baca kitab Mafakhirul Aliyah karangan Syekh Abil Hasan Ali Asyadzili. Kemudian kau baca kitab Anwarul Qudsiyah karangan Syekh Wahab Asy-Sya'rani. Kau baca kitab Futuhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani. Kau baca kitab Inaratud Duja karangan Sayyid Husain Al-Maki Al-Maliki. Dan kau baca kitab Insanul Kamil karangan Syekh Abdul Karim Al-Jili. Dan kau baca kitab Futuhatul Makiyah karangan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ya, silakan pula kau baca kitab Khatmil Auliya, ya, dan kitab-kitab tasawuf yang lainnya, termasuk hikam dan sebagainya. Itu dalam ilmu tarekat dan tasawuf, ya. Dan kitab-kitab yang lain, tetapi jangan sampai tidak membaca kitab itu. Disitulah tuntunan-tuntunan terkait jadbah, orang yang majdub, orang yang tingkah lakunya nyeleneh, seperti bertentangan atau tojayah dengan syariah. Dan bagaimana sikap kita kepada mereka, di situ ada tuntunannya, ya. Dan jangan lupa juga kitab Fuyudatur Rabbaniyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, silakan dibaca. Mudah-mudahan engkau makin tahu, jika saya ini sesat, gila, kau akan lebih jelas melihat gila dan sesatnya saya. Jika saya ini bodoh, jika kau melakukan itu, kau akan jelas melihat saya ini bodohnya dan keburukan saya. Intinya kau akan tahu sangat jelas sekali tanpa ragu tentang jika saya salah, buruk sebagainya, jelas. Andai kata pun itu ada kebaikan, kau pun akan tahu kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada saya. Gitu aja, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab semuanya, ya. Setelah itu siapa aja kalian? Apakah engkau ini Habib? Silakan lakukan itu. Kiai, Ustadz, siapapun, monggo.
Monggo ya, silakan aja. Tetapi jika engkau belum bisa membaca kitab itu, kau pun belum bisa melaksanakan apa yang saya lakukan tadi, kalau bisa janganlah mencaci maki, mengolok-olok. Oh ya, lupa. Ada yang belum dilakukan. Yaitu selama 7 tahun, seperti apa yang saya sampaikan di atas tadi, kurang lebih. Jangan lupa setiap hari Jumat kau santun yatim, ya, minimal 12 orang atau paling bagus 41 orang, minimal per orang 50.000 setiap Jumat. Upayakan sampai 7 tahun, paling rendah 3 tahun kau santun yatim terus. Kemudian setelah itu, setelah berdoa yang tadi saya sampaikan doa tadi, Rabbi zidni bifadlil hubbi tahayyuran, dan bla sampai terakhir, jangan lupa kau berdoa untuk mendoakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana doa itu diajarkan, dituliskan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, yaitu Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arzuq ummata sayyidina Muhammad, Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma salim ummata sayyidina Muhammad, Allahumma hafaz ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansurni fa innaka khairun nasirin, waftah li fa innaka khairul fatihin, waghfir li fa innaka khairul ghafirin, warhamni fa innaka khairur rahimin, warzuqni fa innaka khairur raziqin, wahdini wa najjini minal qawmil zalimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alif baina qulubihim waslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim birahmatika ya arhamar rahimin. Doa itu dibaca kalau subuh itu 15 kali. Di waktu sholat yang lain, duhur, asar, maghrib, isya, minimal 7 kali berturut-turut selama kurang lebih 7 tahun. Minimal serendah-rendahnya 3 tahun istiqomah melakukan semua yang saya lakukan. Silahkan kau lakukan semua yang dari awal saya bicara di video sampai yang terakhir. Kau istiqomah melakukan, jangan sampai tidak. Insya Allah kau akan tahu buruknya saya, kau akan jelas tahu, melihat sangat nyata. Andai kata pun andai kata pun Allah kekasih saya, Habibi, Allah Habibi, andai kata memberi kepada saya kebaikan, kau pun nanti akan melihat sangat jelas kebaikan tersebut. Ya, semoga Allah kekasih saya Habibi pun memperlihatkan siapa dirimu kepadamu, apakah kau orang yang baik atau tidak di sisinya, sesat atau di sisinya. Kau akan tahu, kau akan tergolong orang man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa orang yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Allah sebagai Tuhan. Ya, kalau saya kepada Allah Ta'ala itu bukan hanya mengakui sebagai Tuhan, tapi saya menyebut Allah itu kekasih saya. Habibi ya Habibi ya Habibi ya Habibi anta Habibi wallahi anta Habibi anta Rabbi wallahu anta Rabbi anta Habibi ya Allah wallahi anta Habibi. Itu ya. Demikian ya. Oke, saya tunggu Anda, silahkan mengamalkannya, dan saya tunggu semoga Anda mengetahui dirimu, dan pun dengan itu kau mengetahui Allah, apalagi saya akan ketahuan oleh kau. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.